Hello everyone semua, welcome back to my channel. Dengan gue di sini Letu Penerbangan Adnan, dan di channel ini kita akan banyak membahas hal tentang dunia penerbangan, dunia militer, dunia aviasi, dunia taruna. Dan bagi kalian yang tertarik dengan channel YouTube ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah. Dan pada hari ini, sebelum gue melanjutkan konten gue, secara pribadi mengucapkan berbelasungkawa dan prihatin yang sebesar-besarnya terhadap insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Kita doakan bersama semoga para korban mendapatkan sisi yang terbaik Allah Subhanahu wa taala, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Oke, dan pada hari ini gua akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang jadwal penerimaan atau rekrutmen anggota TNI Angkatan Udara, baik dari Perwira, Bintara, Tamtama, dan berapa kuota yang akan diterima oleh TNI Angkatan Udara tahun 2021. Jadi bagi kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, saksikan videonya sampai akhir. Halo everyone semua, kembali lagi dengan gue, dan sesuai yang gue sampaikan tadi di awal, hari ini gue akan mengupas tuntas jadwal penerimaan atau rekrutmen dari anggota TNI Angkatan Udara, baik dari Perwira, Bintara maupun Tamtama. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan kalian di channel YouTube gue menanyakan, Bang, kapan pembukaan Perwira, kapan pembukaan Tamtama? Saya buka di websitenya, belum ada jadwalnya. Memang pertanyaan kalian tersebut belum bisa terjawab karena memang dari website resmi TNI Angkatan Udara belum mencantumkan untuk jadwal rekrutmen TNI Angkatan Udara. Dan pada hari ini gue akan membagikan kepada kalian jadwal terbaru yang akan dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara. Dari di sini gue menggunakan dasar keputusan KASO yang kemarin sudah keluar tanggal 4 Januari 2021, yaitu nomor 3 tentang rekrutmen atau program pendidikan yang ada di TNI Angkatan Udara. Atau nanti suratnya gue tampilkan di sini. Yang pertama adalah jadwal penerimaan rekrutmen TNI Angkatan Udara. Seperti yang kita ketahui bahwa TNI Angkatan Udara akan menerima atau melaksanakan penerimaan atau rekrutmen ada 3 golongan, yaitu yang pertama adalah Perwira seperti gua, yaitu yang kedua adalah Bintara, dan yang ketiga adalah Tamtama. Dan bagi kalian yang masih bingung apa itu Perwira, Bintara, Tamtama, silahkan saksikan konten gue yang di sebelah sini. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu dari untuk rekrutmen Perwira atau sumber dari Taruna Akademi Angkatan Udara. Jadi untuk Taruna Akademi Angkatan Udara ini seperti yang disampaikan oleh staf penerimaan dari Lanut Supadio ataupun dari TNI Angkatan Udara, akan dilaksanakan pada bulan Maret hingga April. Oke, catat ya, Maret hingga April. Itu untuk jadwal seleksi. Jadi mungkin nanti di website resmi dari TNI Angkatan Udara akan ditayangkan atau ditampilkan mungkin sekitar bulan Februari atau sampai Maret. Nanti pendaftaran online akan dimulai untuk dibuka. Jadi yang harus kalian laksanakan adalah tetap monitor dari website resmi TNI Angkatan Udara untuk pelaksanaan seleksinya. Dan yang kedua, jadwalnya harus kalian catat. Nah, untuk pelaksanaan seleksi sendiri kurang lebih selama 2 bulan untuk pelaksanaan di daerah. Lalu nanti setelah kalian lulus di daerah, kalian akan lanjutkan seleksi ke tahap pusat. Untuk Bintara di sini akan dilaksanakan 2 kali rekrutmen dalam 1 tahun. Untuk yang pertama, gelombang pertama atau angkatan 47 Bintara itu akan dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari. Nah, di situ akan dilaksanakan rekrutmen Bintara pria maupun wanita. Untuk kuota dan jumlahnya nanti akan gue sampaikan di sesi selanjutnya. Lalu untuk gelombang kedua, Bintara angkatan 48 akan dilaksanakan pada Juli sampai dengan Agustus. Jadi apabila nanti gelombang pertama kalian gagal atau belum bisa lolos, kalian akan bisa lagi mencoba di gelombang kedua. Dan untuk kalian para wanita atau perempuan juga bisa mendaftar diri sebagai wanita angkatan udara yang bisa hanya 1 kali dalam 1 tahun, yaitu di Bintara angkatan 47 atau di gelombang pertama. Untuk Tamtama sendiri nanti akan dibuka sebanyak 3 kali gelombang. Gelombang pertama yang sedang berjalan sekarang adalah Tamtama khusus jurusan atau korps dari pasukan khas
itu akan dilaksanakan sampai dengan bulan Januari atau Februari ini, lalu akan dilaksanakan seleksi. Lalu untuk yang gelombang selanjutnya atau tamtama karir atau tamtama prajurit karir itu di luar dari korps pasukan khas, bisa berbagai macam korps, yaitu akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni. Jadi kalian yang masih mempersiapkan diri, apabila kalian mendaftarkan Bintara maupun Tamtama bisa mencari 2 kali. Apabila Taruna hanya bisa 1 kali dalam setahun, karena pendaftaran Taruna hanya 1 kali dalam setahun. Perlu dicatat dan kalian untuk daftar-daftar jadwal penerimaan itu, jadi yang kalian masih menanyakan, gua harapkan kalian bisa terjawab dan bisa update untuk jadwal pelaksanaan seleksi tersebut. Nah, sekarang akan gue bahas mengenai kuota penerimaan anggota atau rekrutmen dari TNI Angkatan Udara sendiri pada tahun 2021. Seperti yang sudah kalian tanyakan beberapa, Bang, Taruna kuotanya berapa tahun lalu, dan tahun ini berapa, Bintara berapa. Nah, di sini akan gue coba jawab. Jawaban gue di sini berdasarkan dari keputusan KASO yang tadi sudah gue sebutkan di awal. Jadi setiap tahun itu TNI Angkatan Udara melaksanakan rekapitulasi rencana program pendidikan yang akan dilaksanakan selama setahun ini. Nah, kebetulan kemarin tanggal 4 Januari Kepala Staf Angkatan Udara sudah mengesahkan rencana program pendidikan, jadi kita bisa tahu untuk berapa jumlah rekrutmen yang akan diterima pada tahun ini. Nah, sekarang gue mulai pertama dari Taruna. Nah, di Taruna di sini kabar baik buat kalian, akan diterima sebanyak 140 orang Taruna, dan terdiri dari 130 Taruna pria atau Taruna dan 10 orang Taruni atau Taruna perempuan. Nah, jadi bagi kalian yang perempuan yang menanyakan berapa kuota untuk tahun ini, sesuai dengan perencanaan adalah 10 orang. Nah, tapi sekali lagi gue jelaskan di sini, program perencanaan sini adalah masih hanya program. Namun nanti apabila di kemudian hari ada perintah khusus dari pimpinan atas, terjadi perubahan, kita harus bisa mengikuti perubahan dari pimpinan, yang pasti ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang harus diputuskan. Nah, itu tadi yang sudah gue sampaikan, 140 orang akan diterima. Nah, menurut gue ini merupakan kesempatan baik buat kalian, karena zaman gue dulu masuk tahun 2012 itu hanya diterima 100 orang, namun waktu itu adalah laki-laki seluruhnya. Dan menurut gue dengan bertambahnya jumlah penerimaan Taruna pada tahun ini akan menambahkan juga kuota bagi kalian, atau membuka kesempatan lebih tinggi bagi kalian untuk bisa mendaftarkan diri sebagai Taruna Akademi Angkatan Udara. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah Bintara. Tadi yang sudah gue sampaikan di awal, di tahun ini akan ada 2 kali rekrutmen gelombang Bintara Angkatan Udara. Untuk yang pertama adalah Bintara gelombang pertama, yaitu adalah Angkatan 47. Itu akan terdiri dari 330 orang. Sekali lagi gue sebutin 330 orang Bintara. Dan juga di Bintara 47 ini akan juga ada Bintara wanita, yaitu sejumlah 40 orang. Jadi total 370 orang untuk Bintara Angkatan 47. Jadi bagi kalian yang menginginkan chance atau kemungkinan lebih besar untuk bisa diterima, bisa silahkan mencoba di Bintara maupun di Perwira. Apabila di Bintara, kemungkinan kalian masuk akan lebih besar karena jumlah yang diterima juga cukup banyak, termasuk Bintara pria maupun Bintara wanita. Dan untuk yang gelombang kedua atau Bintara Angkatan 48 akan diterima sejumlah 330 orang. Namun di sini hanya Bintara pria saja, tidak termasuk Bintara wanita. Jadi seluruh Indonesia akan melaksanakan seleksi untuk mendapatkan kursi di Bintara tersebut sejumlah 330 orang. Nah, itu tadi untuk jumlah kuota Bintara yang akan diterima pada tahun ini. Dan setelah ini kan gue bahas mengenai jumlah kuota dari Tamtama. Jadi dari Tamtama di sini akan menerima paling banyak di Angkatan Udara, karena memang jelas jenjang kepangkatan untuk perwira sendiri dengan jumlah yang sedikit untuk menduduki kedudukan strategis di Angkatan Udara. Dan untuk Tamtama sendiri akan mendapatkan kursi paling banyak karena memang kita membutuhkan
bagian pelaksana bawah atau di Tamtama atau di prajurit cukup banyak. Untuk yang pertama yaitu adalah Tamtama Paskas yang hari ini masih berlanjut bulan Januari, itu akan diterima sebanyak 400 orang. Sehingga untuk yang kalian sudah mendaftarkan tahun lalu, untuk yang masih melaksanakan seleksi tahun ini, kalian akan memperebutkan 400 kursi atau melaksanakan 400 slot untuk Tamtama Paskas. Lalu untuk Tamtama prajurit karir yang akan diterima sejumlah 485 orang yang nanti akan terdiri dari berbagai macam korps. Jadi bagi kalian yang belum tahu korps di TNI Angkatan Darat bisa cek di YouTube gue di sini. Lalu untuk yang gelombang kedua akan diterima sejumlah 484 orang. Jadi setelah gue sampaikan tadi, dari perwira, Bintara maupun Tamtama akan ada berbagai macam jumlah rekrutmen yang diperlukan oleh TNI Angkatan Darat. Namun sekali lagi gue sampaikan kepada kalian bahwa yang gue sampaikan di sini berdasarkan dari program pendidikan yang sudah direncanakan TNI Angkatan Darat untuk 1 tahun ke depan. Namun apabila nanti di pertengahan jalan akan ada perubahan kebijakan, ya kita menyesuaikan sebagai bawahan. Nah, tujuan gue juga di sini untuk memberikan motivasi pada kalian bahwa seberapa banyak yang bisa kita siapkan untuk nanti pelaksanaan seleksi, agar kalian juga bisa mempersiapkan diri lebih awal dan bisa mempersiapkan segalanya lebih baik, dan sehingga nantinya kalian bisa melaksanakan persiapan dengan matang. Oke, itu saja yang dapat gue sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Dan sekali lagi bagi kalian yang tertarik dengan YouTube channel ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan. Salam Airman.